Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Pemrograman, Ibu Hanifah Dina ST.MT, dan teman-teman sekalian yang sempat hadir. Yeriko lagi main pasir, sedangkan Kevin main batu. Para hadirin yang sempat hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang unit pendukung dari sebuah komputer. Nah, kami akan menjelaskan apa saja sih apa yang dimaksud dengan unit pendukung dan apa saja yang termasuk dengan unit pendukung pada sebuah komputer, teman-teman sekalian. Nah, sebelum melangkah lebih jauh nih teman-teman, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Nah, yang pertama saya sendiri Muhammad Ram Hakim dengan NIM akhir 015. Nah, yang kedua ada Kevin Jaya Silalahi dengan NIM akhir 010. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, ada teman kita yaitu Muhammad Zaki Azimi dengan NIM akhir 017. Kemudian selanjutnya ada Rino Ahmad Herdiansyah dengan NIM akhir 020. Dan yang terakhir teman kita yang paling ganteng itu Yeriko Andriawan Silalahi dengan NIM akhir 025, teman-teman sekalian. Ya, langsung saja untuk menghabiskan waktu, saya persilahkan pemateri atau narasumber kita yang pertama yaitu Muhammad Zaki Azimi, jauh-jauh dari Palembang untuk teman-teman sekalian untuk membagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Pada era serba digital ini, saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang tidak mampu mengoperasikan sebuah komputer. Nah, tapi apakah kita semua tahu apa itu komputer? Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Untuk fungsi utama komputer itu sendiri ada 4. Yang pertama itu input, yang kedua processing, yang ketiga output, dan yang keempat adalah storage. Teman-teman sekalian, pada sistem komputer ada 3 elemen utama yang harus kita ketahui. Yang pertama itu brainware, yang kedua itu hardware, dan yang ketiga itu software. Nah, pada komputer itu sendiri juga ada beberapa sistem dasar yang mensupport kerja dari komputer itu sendiri. Yang pertama itu CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua itu adalah unit pengingat. Yang ketiga unit penyimpanan. Dan yang keempat adalah unit pendukung. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mengerucutkan pembahasan kita pada unit pendukung. Nah, memasuki pembahasan inti pada video kali ini yaitu unit pendukung komputer. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu unit pendukung komputer. Unit pendukung komputer adalah suatu alat atau komponen yang mampu menghubungkan antara komputer dan alat-alat eksternal guna menunjang kinerja dari komputer itu sendiri. Nah, unit pendukung komputer itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama itu catu daya, yang kedua itu bus, dan yang ketiga itu adalah port. Saya di sini akan menjelaskan tentang bus dalam sistem komputer. Bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Tidak seperti hubungan titik ke titik, seperti bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Ada beberapa jenis bus. Yang pertama, bus prosesor. Bus ini merupakan bus tercepat dalam sistem dan menjadi bus inti dalam chipset dan motherboard. Bus ini utamanya digunakan oleh prosesor yang meneruskan informasi dari prosesor ke change atau memori utama ke chipset controller memory. Yang kedua ada bus AGV atau Accelerated Graphic Board. Bus ini merupakan bus yang didesain secara spesifik untuk kartu grafis. Bus ini berjalan pada kecepatan 66 MHz
mode AGP1, 133 MHz mode AGP2, atau 533 MHz mode AGP8. Yang ketiga adalah bus PCI-X. Bus ini merupakan perkembangan dari bus PCI. Bus ini mentransfer data pada 250 MB per detik per jalur, atau total 8 gigasecond. Lebih dari 32 jalur diperkenalkan pada tahun 2004. Mulai tahun 2005, pada saat PCI Express mulai marak digunakan, bus AGP ditinggalkan. Fungsi bus yaitu digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Sekian penjelasan dari saya. Jadi di sini saya menjelaskan tentang materi unit pendukung komputer, yaitu salah satunya port. Jadi port atau porta komputer bahasa Indonesia itu merupakan titik koneksi yang berguna untuk menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat eksternal dan atau internal seperti modem, printer, smartphone, hard drive, kemudian ada CD-ROM, ada drive DVD, dan perangkat lainnya. Kemudian fungsi utama port itu adalah mentransfer data dari perangkat eksternal ke atau internal ke PC maupun laptop pengguna. Nah, kemudian ada ini jenis-jenis port. Yang pertama itu ada serial port. Jadi serial port itu contohnya itu ada mouse, keyboard. Kemudian ada parallel port, itu seperti kalau parallel port itu biasa itu printer. Kemudian ada port USB seperti scanner atau apa gitu. Kemudian ada port PS2, kemudian ada port VGA. VGA itu seperti contoh itu monitor, televisi, proyektor. Kemudian ada soket. Soket itu seperti contohnya itu mikrofon atau speaker. Kemudian ada port fireware, itu contohnya itu yang ada di perangkat PC atau laptop. Kemudian ada port inframerah. Jadi ini port inframerah ini yang mengirim atau menerima sinyal inframerah dari salah satu perangkat ke perangkat lain. Kemudian ada port game. Ini yang biasa dipakai di laptop, di permainan laptop, yaitu joystick. Itu alatnya itu namanya. Kemudian ada port modem. Tuh, kemudian ada port digital video interface atau DVI. Kemudian ada port Ethernet. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian catu daya, fungsi utama, dan jenis-jenisnya. Untuk pengertiannya sendiri, catu daya adalah alat listrik yang memasok tenaga listrik ke suatu beban listrik. Fungsi utama catu daya adalah untuk mengolah arus AC dari sumber tegangan utama lalu mengubahnya menjadi jenis arus DC. Catu daya atau power supply termasuk perangkat keras atau hardware yang menjadi salah satu komponen. Untuk jenis-jenis catu daya sendiri, yang pertama itu ada DC power supply. Adalah catu daya yang mampu mengalirkan arus tegangan listrik yang berbentuk direct current. Yang kedua adalah AC power supply. Adalah catu daya yang sanggup mengganti tegangan AC hingga setara dengan tegangan lain. Yang ketiga itu ada switch mode power supply. Adalah power supply yang fungsi utamanya adalah mengubah tegangan AC menjadi searah serta menyaring tegangan tersebut sehingga akan memperoleh tegangan DC. Yang keempat ada programmable power supply. Adalah catu daya yang dapat dikendalikan pengoperasiannya dengan menggunakan bantuan remote control. Yang terakhir adalah high voltage power supply. Adalah catu daya yang dapat memberikan tegangan yang sangat tinggi, bahkan mencapai ribuan volt. Terima kasih.
bagaimana sistem kerja dari setiap atau masing-masing unit pendukung ini, bagaimana cara kerja atau sistem kerja dari bus, bagaimana sistem kerja dari port, bagaimana sistem kerja dari dari Catu Daya. Nah, yang pertama ini bus, teman-teman. Nah, bus ini itu untuk menghubungkan dari komponen-komponen utama dari unit-unit utama di dalam komputer. Nah, 3 komponen utama pada bus ini. Yang pertama yaitu input atau output, yang kedua itu ada memori, dan yang ketiga itu ada CPU. Nah, CPU di sini sebagai otak, teman-teman. Nah, kalau misal di sistem di jaringan manusia, mungkin bus ini berperan sebagai sistem saraf ya, teman-teman. Jadi dia mengirimkan jaringan ke otak, dan otak melakukan proses dan memerintahkan kepada organ-organ yang harus bergerak, yang harus bekerja seperti itu. Nah, jadi misal nih input, teman-teman. Nah, misalkan input, ada alat atau komponen yang diinput atau data yang diinput masuk ke komputer. Nah, buslah ini yang mengantarkan ke memori. Nah, mengantarkan ke memori. Jadi ada 3 istilahnya stasiun, 3 stasiun. Ada stasiun yang pertama yang untuk menerima input atau mengeluarkan atau output, yang kedua ada stasiun memori, yang ketiga ada stasiun CPU. Nah, pertama bus ini misal seperti kereta. Bus ini dari stasiun input, misal dari input. Nah, kereta atau bus ini dari stasiun input, kemudian mengirimkan sinyal mengirimkan sinyal ke memori. Nah, mengirimkan data ke memori. Selanjutnya memori menerima dan mengirimkan jaringan ke CPU. Nah, CPU inilah yang akan memproses apa yang diinginkan, apa yang ingin dikerjakan, apa yang sedang diinput, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi bus ini sebagai perantara untuk menghubungkan komponen-komponen utama. Nah, misal dari output. Nah, dari output, jadi kalau misal dari output, nah stasiun CPU, nah CPU ini memerintahkan bus itu untuk ke memori sebagai melalui rel kereta api kontrol. Jadi CPU memberikan jaringan kontrol kepada bus untuk ke memori dan mencari alamat yang akan diproses oleh CPU, yang diinginkan oleh CPU. Kemudian setelah menerima alamat, kemudian dikirimkan lagi ke output. Jadi adalah outputnya seperti itu. Jadi keluarlah output yang diinginkan oleh dari CPU ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk sistem kerja dari port, nah gampangnya port ini berfungsi untuk menerima input atau menerima perangkat-perangkat dari eksternal maupun internal dari komputer ini. Jadi dia sebagai istilahnya terminal untuk menerima masukan, menerima data yang dari luar, dari eksternal maupun dari internal komputer, begitu, teman-teman. Jadi port ini sebagai terminalnya. Jadi misal ini ada input, misal ada input yang dicolokkan ke atau dimasukkan ke dalam port. Nah, port ini sebagai terminal yang menerima input dari perangkat eksternal, teman-teman, dari perangkat komputer ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja dari Catu Daya? Nah, sederhananya penjelasannya itu untuk cara kerjanya yaitu Catu Daya ini berfungsi untuk mengontrol daya yang masuk yang diperlukan oleh komputer. Misal daya yang tiba-tiba down itu bisa distabilkan oleh Catu Daya ini, atau misal daya yang terlalu tinggi tegangannya bisa distabilkan, difilter oleh Catu Daya ini, dan kemudian dikirimkan ke komputer agar komputer bisa aktif, bisa menyala,
dengan tegangan yang stabil teman-teman sekalian. Jadi catur daya ini sederhananya untuk menstabilkan daya yang dibutuhkan, daya yang masuk ke komputer agar komputer bisa berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan pada dayanya, begitu teman-teman. Ya, mungkin cukup dari kami teman-teman sekalian. Semoga dapat dipahami karena waktu yang membatasi kita. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih kepo-kepo tentang unit pendukung ini, bisa hubungi kami. Ya, bisa hubungi salah satu dari kami, kemudian kami akan menjelaskan yang kami ketahui tentang unit pendukung ini teman-teman sekalian. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.